kalau terang non. Terus jadi kalau terang not tarikh ini, karena tanpa tarikh ini tidak bisa. Jadi orang kafir itu dalam terminologi Quran itu dua, kafir ahli kitab, kalian kafir apa? Musyrik. Kita orang kafir, kafir apa? Ahli kitab sama kafir musyrik. Itu beda sekali. Ahli kitab itu adalah kafir-kafir yang masih megang kitab samawi. Semitik cara bahasa intelijen ini pun tiang Yahudi, tiang apa? Nasrani. Terus ada kafir yang tidak punya kitab samawi. Kayak orang Majusi, orang Buddha, orang Hindu. Noyo Dharma Gandul, orang itu macam-macam. Dua ini kitab macam-macam. Semuanya orang kitab samawi. Nah itu bedanya itu termasuk ateis. Bedanya itu ekstrim sekali. Ini ngrungono ben sampean roh tareh. Tiang kafir Mekah niku penyembah berhala. Waktu dibentuk terus disembah. Tiang komunis, ateisme atau nihilisme itu enggak percaya sama sekali adanya apa? Tuhan. Kalau nate maca kitab teng Fathul Bari ini sarai kitab Bukhari. Ini rumah tenan. Dan saya yakin kita semua ini diridhani Allah lewat pengetahuan seperti ini. Nah, cara pikirannya kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani itu gurunya Zakaria al-Ansori. Terus riyen alim-alim tiyang niku nate tiyang Palestina. Sekolah. Niku uripe teng Mesir. Niku gurune Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori niku di guru jenenge Ibnu Hajar al-Asqalani. Dekne murid Ibnu Hajar al-Asqalani. Delalah kersane pangeran niku dekne duwe murid jenenge Ibnu Hajar al-Haythami. Napa? Ibnu Hajar. Terus Ibnu Hajar maknane anak watu. Wong Arab yo anak darah niku Ibnu Hajar maknane anak watu. Zakaria al-Ansori niku disebut Syekhul Islam. Jadi anggere ana kitab munikola Syekhul Islam mana disebut Syekh Zakaria al-Ansori. Dia murid jenenge Ibnu Hajar al-Haythami. Ibnu Hajar al-Haythami ini mulai di pun global, pun di murid yang India. Jenenge Syekh Zainuddin al-Malibari itu yang di India. Sing ngarang Fathul Mu'in. Ini ruang cara analisis Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa Allah itu hanya mengkritik kelirunya orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala dan penyembah api. Itu kok dikritik Allah karena kesalahan mereka dalam menyembah Yesus misalnya atau menyembah apa. Pokoknya kesalahan-kesalahan mereka ibadah sama sesuatu yang hakikatnya ada Tuhan. Itu disalahkan sama Allah. Dengerin ya. Terus pertanyaan Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa Allah tidak pernah menyalahkan al-mu'attilah, ateisme atau nihilisme yang tidak menuhankan siapa saja. Ini gue sering berpaham nopo komunis atau ateis. Ini gue dawuh Ibnu Hajar al-Asqalani lucu. Karena surat itu menuso. Mergo sak goblok-gobloke menuso, iku yo mestine alam wujud iku nganggo sebab. Ya sebab iku darani Yesus cek berhala, pokoke iku ana sebab. Lah iki nihilisme iku alam wujud tanpa sebab. Darani alam ini diwujudkan oleh ketiadaan. Iku ora manusa. Mulane ora usah dimusuhi, iku ora manusa. Gebleke iku ora ketulungan. Sehingga ini enggak dianggap rivalitas, mergo kebablasan oleh paham ya? Jadi kira-kira ini, HP-nya kok mati kena apa? Ya mati wae. Cek muni-muni cacasane entek ta muni error kan lumayan. Ya tak beda ya misalnya HP iki mati, terus takoki wong komunis takoki, "Kena apa mati?" Ya mati wae. Nah sing rodok keliru kan cacasane entek, terus dari Mustafa wis rusak. Sing dari sitoke bar kecemplung banyu kan lumayan duwe rumus. Iku ora muni ya mati wae. Barang urip meneh. Lah kok urip? Ya urip wae. Iku paham? Tanpa apa? Dia takut langit bumi sing gawe sapa? Ya ono wae. Lah sing gawe asal ya pokoke ono ngono wae. Lah kowe urip kopi, ya pokoke urip ngono. Nah, karena saking gebleknya orang komunis, ateisme, nihilisme, sehingga enggak dianggap rival. Karena syaratnya rival itu ono member. Syaratnya perdebatan itu kudu ono member.
Ono mempernya setidaknya kita dengan orang Yahudi Nasrani itu podo-podo member kita darani alam iki yo nganggo sebab. Yaitu kita sebut musabbibul asbab, tentu kita itu meyakini Allah. Orang Nasrani Yahudi alam iki ya wujud dengan sebab. Mungkin orang Yahudi darani ku Yahweh, wong Nasrani darani ku Yesus atau apa. Tapi jek ono miripe. Mau kita berdebat sebab itu satu apa tiga. Kemudian kita kritik yang mengatakan Tuhan itu. Tapi jek ono member, mergo darani alam iku ono sebab. Lah ateisme iku blas darani alam tanpa sebab. Iku sing dadekno Quran ra tau ngritik wong komunis, wong ateisme mergo wis ra dianggap menungso. Geblek kok nganti ngono. Paham ya, geblek kok. Jadi kira-kira wong komunis itu cara di padahal agama itu kan sesuatu yang serius. Kira-kira wong komunis itu kok takok yo, kenapa PLN urip? Ya urip wae. Engko mati kenapa mati? Ya mati wae. Jadi sesuatu itu enggak dicari asal usul. Padahal enggak mungkin ana sesuatu sing wujud kemudian tanpa apa. Sebab itu Quran itu mendudukkan Yahudi Nasrani itu di tempat yang sangat-sangat terhormat. Paham ya? Jadi Yahudi Nasrani oleh Quran itu dalam banyak hal masih didudukkan tempat yang sangat terhormat. Satu karena masih meyakini ada Tuhan, meskipun cara pandang salah, misalnya Trinitas. Dua masih percaya adanya hari akhir. Tiga, figur-figur yang disebut mereka adalah figur-figur kita. Misalnya orang Yahudi nyebut Musa itu ya orang yang kita hormati. Orang Nasrani nyebut Isa juga figur yang kita hormati. Sehingga dalam hukum perkawinan Yahudi Nasrani ya spesial, dalam hukum tauhid ya spesial, dalam banyak hal itu masih spesial Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Quran. Sehingga di surat Bayyinah diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi kafaru terbagi dua, ada kafaru ahli kitab, ada kafaru musyrikin. Jadi kira iso misalnya engko dhewe kafir kok dibedakno, iku ya goblok. Nah, karena orang-orang ini masih punya figur yang sama dengan kita. Ketika orang Nasrani Romawi itu bukan Romawi Vatikan dulu. Angger ida utikor Romawi di era Nabi itu. Romawi itu sudah mencaplok Bethlehem, Palestina, Lebanon. Pas itu dikuasai Romawi. Bareng Persia kuat, Persia itu sekarang Iran. Itu kuat ngalahno Romawi. Ya ngalahno Budi. Singkat cerita Nabi itu hidup di Mekah masih miskin sekali. Nabi susah ra karuan. Mergo ana wong sing semitik, ngene ku Nasrani ku semitik, masih percaya adanya kekuatan langit. Meskipun Nasrani tapi punya kekuatan langit. Kalah ambek wong non semitik, ngene ku tiyang Persia. Nabi susah itu. Mergo kafir-kafir Mekah terus ngenyek ngene, mat balamu kalah. Jadi tahu ana istilah Nasrani ku diistilahno wong kafir Mekah, mat balamu kalah. Dalam konteks itu maknanya orang kono Nasrani. Ini ku tiyang Roma. Lan kowe kok ekstrem nemen-nemen. Wong kok seneng wong Nasrani ku kitab endi kowe ora tau ngaji, ora kecangkeman, Pak. Sedikit ora tau ngaji. Sama semangat tok tapi ora seneng ngaji. Nabi susah kok. Mergo dibuli. Nak ngono wong sing duwe kekuatan langit semitik ku kalah mbek sing ra duwe kekuatan langit. Dadi gak ono gunane nyebut pangeran, nyatane perang kalah. Iki disebut alif lam mim ghulibatir rum fi ajnal ardi wa hum min ba'di walabihim saya beribun fi bid'i sini lillahil amru min qablu wa min ba'du unike wa yauma idzi yafrahul mu'min. Ku aneh. Barang wong Persia ngalahno Romawi Nabi susah kok. Dinteni 4 tahun ijek menang wong Persia, 6 tahun ijek menang wong Persia. Pas 8 tahun sekitar 7 tahun 8 tahun. Wong Romawi menang meneh. Ngalahno wong Persia. Lah lucune Nabi ora melok menang tapi melok seneng. Ora melok menang tapi melok. Mergo butuhe Nabi iku menungso kabeh ora oleh tercerabut dari unsur yang bernama Tuhan. Iki wong Nasrani iki cek menyebut Tuhan, ijek menyebut yaumul akhir, ijek menyebut figur-figur Nabi. Senajan to sedikit ada pelencengan misalnya nyebut Isa jadi pangeran. Tapi piye lumayan ijek ana keterikatan mbek hukum napa sama. Timbang wong komunis, timbang non semitik. Irung. Iku sirine kena apa para ulama kita ketika merumuskan Pancasila. Iku nampa partai Parkindo padahal Kristen tapi ora nampa komunis. Mergo iki ana critane. Nabi nampa komunis apa?
Nampa Nasrani ku jek ono ceritane, tapi nak nampa komunis ra ono cerita. Ya, dadi sing ekstrem-ekstrem ngrungokno ya. Iki ngaji ora usah tersinggung. Wong gak paham terus kok ora ngono. Iku jenenge anti ilmu, paham jenenge anti napa? Anti ilmu. Iki rungokno. Sehingga dalam perkawinan juga beda. Wanita komunis atau wanita ateis atau wanita non ahli kitab itu sama sekali haram dinikahi orang Islam. Tapi nak wong kitabiah, orang yang beragama Nasrani, putri lah misalnya ya, masih ada kemungkinan halal untuk orang Islam. Yaitu yang disebut yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Jadi sembelihane wong Nasrani iku cek halal, sembelihane wong wong Yahudi ya cek wa ta'amul ladzina utul kitaba ya khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Karena masih dihormati oleh Rasulullah muhsanatu minal ladzina utul kitab, saat ini termasuk halal adalah orang-orang kafirah maksudnya kitabiah kholisah yang dinikahi tiang nopo Islam. Kenapa dibedakan antara ateis dan kitabiah? Iya macam itu. Bedanya wong kitabiah ijek nyebut kekuatan langit, ijek yakin nak ono swarga. Ijek iso dadi bolol. Mereka yakin mati bersama Bapa di surga. Foto-foto yakin anane swarga. Cuma yang bu swarga dadak ditahlili di sekoli kono langsung kono tok. Mulane promosinya lebih menarik karena semuanya masuk surga. Karena kene gak wis dadi kiai, ijek ra yakin husnul khotimah. Ijek murite cek ndongano Gusti, dosane guru kula dinan sepuro. Murid kurang ajar tapi guru disusah-susahno. Mulane kula ora kepen dijarah Mustafa orang ra kepen. Mengko yo mesti ngono. Jadi wong Islam itu promosine iku gak pati menarik. Wong Kristen sudah tenang bersama Bapak. Jadi enak. Wong Islam wis mati wis kiai cek meskipun kiai ra mesti husnul khotimah. Cek duruan ya Allah, dosa-dosa kiai saya ampuni. Jadi kiai ini didosa-dosa. Loro gak dadi loro. Muni wis salat cek diomongi ora mesti ditampa. Muni poso mesti no kaya apa nakale tetap bersama Bapak. Ya tapi tetap ono lumayan nih. Piye ada kesepakatan nak ono hari dibanding kafir Mekah sing darani ora ono hari dibanding wong ateis sing ora ono. Dari sisi ini itu ada sekian kesamaan. Dan sekian kesamaan iki sing dadekno Nabi luwih siap wong Nasrani mimpin timbang wong ateis. Iku sing dienggo dasar para guru-guru kita zaman Kiai Maskur, Kiai Uswoi, Kiai yang menangi kemerdekaan termasuk Agus Salim napa agama di Indonesia itu boleh berdampingan asal napa komunis. Cuma di PKI sama kamu. PKI ora lokal, ono ini itu dadine lokal. Paham? Dan kita tahu nggak? Tapi bahwa kita tetap beda dengan Yahudi Nasrani, iya, tapi dalam banyak hal kayak tadi kekuatan politik global. Zaman itu politik global itu Persia dan Roma. Sebab itu misalnya saya ditanya, baik mana hubungan dengan Amerika dan Cina? Kalau kondisinya masih sekarang ya orang alim pasti jawab Amerika, karena Amerika ahli kitab, Cina itu komunis. Jadi kalau Mustafa tanya saya, Gus, Washington apa Peking misalnya, ya muka-muka raiso dek mikir ngono, paham kan? Muka ya raiso. Ya aku tetap jawab Washington di bang Peking. Nah dia Peking apa? Ya semakin kelambi. Dan itu nyata. Saya ulang lagi itu nyata. Zaman Sahabat itu Islam masuk Cina. Tapi perkembangannya lambat sampai sekarang. Hanya beberapa suku Hui kecil yang masuk Islam. Sementara baru kemarin Islam masuk Eropa, perkembangannya luar biasa. Di Amerika luar biasa. Karena ahli kitab itu lebih bisa menalar Islam ketimbang komunis. Orang Amerika itu gak ngarah pesta bayi. Ya, orang Amerika itu gak akan pesta apa? Bayi. Karena masih ada Tuhan. Penemu cloning itu orang Amerika. Sebagian orang Skotlandia, Wilmot.
itu nggak berani cloning manusia karena ditentang oleh gereja. Di Cina dipraktikkan ada cloning dan bayi yang cloning dipakai suku cadang. Di Amerika nggak ada kondom jadi aksesoris. Di Cina biasa kondom didaur ulang jadi aksesoris. Karena nggak ada najis, nggak ada apa. Bahkan sekarang saya lihat di TV itu tinja kotoran manusia itu diolah jadi roti. Karena memang nggak ada najis, nggak ada halal, nggak ada. Orang Kristen cek wedi disemprot Yesus, wah kamu baik. Ini cek wedi, cek sungkan. Udah coba misalnya kamu punya anak perempuan pergi sama pendeta, dek ini, kowe cek ono rasa aman, mergo api zino mesti ono wedi, jadi ono semprit. Nak kowe digawa PKI, gak ono seblas kan gak ono. Ini maksudnya bandingan ya, bukan kita membenarkan Nasrani. Ini kan cerita perbandingan. Sehingga Nabi itu lebih siap nak Libanon Romawi itu kuasa dibanding kalau yang kuasa non semi. Itu disebut Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya. Jadi kalau maknanya Hulibat dan kalano sapa armumu pasukan Romawi. Kabeh tafsir maknanya Romawi di sini maknanya ahli kitab. Hulibat dan kalano sopo arrumu penduduk sing ahli kitab Romawi. Wahum mimba di hulibatir rum fi adnal ardi. Ing dalam bumi sing paling dekat ning Mekah. Jadi zaman itu konteksnya ya kawasan Libanon, Syria, Bethlehem dan sebagainya. Wahum mimba di hulabihim saya. Tapi nanti Romawi itu akan kembali mengalahkan Persia. Sibit isinin, bitu itu antara 3 sampai 9. Makanya mau tidak mau orang Islam harus menguasai geopolitik. Kalau disuruh milih komunis dan Kristen atau Yahudi, ya atau Kristen. Karena kita kok, nak Kristen di Yahudi, ya atau Kristen. Mergo Kristen Nasrani. Mau Mustafa dibelirik terus aku. Aku wedi. Ya wedi jegote, wedi kerenge, wedi macam-macam. Nasrani. Saya kita beda, nah Rukin itu rontok sekuler, Rukin ini Mustafa ini rontok keras. Sekuler berapa biar roh semuanya. Ya, nak komunis mbak Nasrani Yahudi kayak bilang dia. Nasrani. Tapi Nasrani mbak Yahudi. Nasrani. Mergo wong Yahudi ngalalno menyakiti orang non Yahudi dan ibadah. Nasrani menyakiti non agamanya masih dianggap hak. Lain Al-Quran disebut la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna. Kamu akan sangat ketemu orang yang sangat membenci orang Islam, yaitu orang Yahudi. Dan kamu bisa menemukan non muslim tapi ada cintanya sama orang muslim, yaitu orang Nasrani. Karena orang Nasrani, pendeta itu masih punya fatwa menyakiti umat Islam tanpa sebab hukumnya apa? Haram. Nyiksa orang Islam tanpa sebab hukumnya piye? Haram. Nah, Yahudi juga nyiksa orang Islam hukumnya piye? Sunat. Bila perlu wajib. Jadi bedanya jauh sekali itu mulai zaman dulu. Sehingga perkawanan orang Islam itu ya lebih dekat dengan orang Nasrani. Tapi kira usah jajal, jadi cerita. Kamu kok jajal? Ini cerita. Makanya geopolitik dunia itu mulai zaman Nabi Muhammad itu semua. Saya kira terulang. Kalau saya kira Amerika dan China, kekuatan semitik benon. Meskipun semitik sekarang ya sekolah Amerika, tapi ya lumayan ada nama-nama yang sama. Mereka bilang surga itu Firdaus. Kowe nak ngaji nahwu Firdaus itu jamaah ya Farodis. Wong Italia buat takok swarga ya Paradiso. Jadi cek mirip-mirip. Jeneng sing idola ning wong Kristen itu yo David itu Daud. Yahya itu John. Engko nak kepen duwe akeh Michael itu Mikael. Iki mirip-mirip. Buareng nak jeneng Cina wis pusing. Ling Suangsu. Dadi mbok golek kamuse wis ora ono. Lah terus kowe dakwah ning Cina wong komunis. Ayo le Islam agamane Ibrahim itu sapa? Musa itu sapa? Tapi kan dia nyebut Musa Isa ning kalangan Kristen familiar sekali. Iku sing dadekno kenapa
Islam itu ijek menghentikan wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul. Ini tentu secara umum. Artinya podo-podo sapi disembelih wong komunis, disembelih wong Nasrani iku halal sing disembelih wong Nasrani. Aja kok contone nang ngono babi halal. Wah, santri sarap yo. Sing ngarteno tok kono iku ya sapa? Maksudnya sama-sama sembelian sing wis halal. Sing kewane iku wis halal. Iku aduk disembelih wong Nasrani timbang sembelih wong komunis. Ora kok contone apa? Babi. Lah babi kan wis haram berarti, napa? Iki lho. Sehingga persinggungan Nasrani dan Islam itu kemungkinan cepat sekali. Kayak di Andalusia. Andalusia itu hanya seorang satu, jadi Abdurrahman Dakhil. Dia itu orang Syria. Ketika Bani Umayyah keok, dia pergi jauh ke Andalusia. Terus jadi kerajaan Bani Umayyah. Terus jadi Maghrib, jadi Spanyol. Mereka nerangno itu gampang. Pertama Nabi Muhammad jadi nabi, sedurunge ana NU Muhammadiyah, ana mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Sing roh Nabi Muhammad nabi pendeta ta kiai. Ning semua tarikh pendeta apa kiai? Pendeta. Mergo ana referensi iki ana nabi akhir zaman ngene. Wong komunis ora krungu nabi kok yo. Makanya nanti komunis itu lebih gak punya etika. Sekarang lihat Cina saja. Ini bukan berarti saya benci Cina, enggak. Atas nama peradaban dunia kita enggak apa-apa, berkawan secara baik enggak apa-apa, kita berkawan secara baik. Tapi kemungkinan kondom jadi aksesoris itu enggak mungkin di Italia, tapi di Cina mungkin karena enggak ada najis, enggak ada jijik. Itu saya punya guru yang dioperasi ginjal, itu rumah sakit sanggup kalau ginjalnya dari Cina karena stoknya paling banyak. Karena katanya konon ya saya enggak tahu, tapi saya percaya meskipun enggak, karena orang yang dihukum mati itu sudah langsung diserahkan ke dokter supaya organnya itu bisa dicoba. Di Amerika itu pasti ditentang karena nggak manusiawi. Jadi karena mati tadi ada semprit tadi, ada apa? Semprit. Jadi kalau Mustafa ini misalnya dihukum mergo ekstremis misalnya. Tapi organnya itu rusak atau harap. Itu dicek kok sehat. Tapi yang jelas tetap memang bahaya betul. Kalau sesuatu nggak ada Tuhan itu bahaya sekali. Nah karena nggak ada Tuhan, alam ini nggak ada Tuhan, artinya bilang alam ini tanpa sebab. Nah yang bilang alam tanpa sebab itu jauh dari akal. Nah karena jauh dari akal itu, Quran nggak pernah mengkritik orang komunis. Mergo dikategorikan nggak punya akal. Jadi itu cerita Dawe kitab Fathul. Jadi kalau kamu tanya kenapa Quran tidak pernah mengkritik komunis, karena tidak masuk dairatul akilin, orang yang dalam kategori orang punya. Kau podo karo darani alam raya ini wujud tanpa sebab, atau lebih kamu ekstrimkan sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Lu barang rawono kok disifati mencipta, itu apa-apa? Berita koi pokoknya. Ya tahu-tahu alam ini ada. Yang mengadakan apa? Kebetulan. Pokoknya ada. Ini semuanya pokoknya hukum alam. Lalu alam itu apa? Pokoknya hukum alam. Makanya ini penting kalau terang gitu. Terus, nah kafir Mekah itu mirip komunis cara pandang terhadap Semitik. Mulane la nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina. Nah wis anti Quran mesti anti Taurat, yo anti napa? Injil. Karena berarti anti ketu. Nah, kafir Mekah itu mirip seperti itu. Mulane Kanjeng Nabi itu dinyai be kafir Mekah Muhammad balamu kalah. Zaman itu kata balamu itu maknanya Nasro. Tapi tentu ya itu tadi kita tidak pernah membenarkan trinitasnya Nasro. Cuma dalam geopolitik zaman itu kata bolo itu maknanya apa? Nasro. Berbeda. Mulane kafir itu dibagi loro, lam yakunil ladzina kafaru. Kafir itu sapa siji min ahlil kitab, loro wal musyrik. Nah, dan itu hukumnya juga beda. Dzabaihu ahlil kitab, sembelihane ahli kitab, sing nyembelih kewan napa? Halal, iku ijek halal. Tapi nak dzabaih sembelihane wong komunis itu tidak jelas ya. Jadi ben sampean terbiasa. Jadi kata siapa Quran tidak bahas peradaban dunia gitu kan zaman itu dunia saya iso dihindari tetap ono konstelasi politik global wis kunane iku
Makanya sampai sekarang ya tapi ya dunia saiki wis gone istilah. Segelem ra gelem kula bejenengan istilah. Nah istilah itu mesti terus dadi tukar. Nah sing ora ikhlas, nah sing ikhlas is biasa. Saya punya teman dan saya ya baca beberapa jurnal. Yusuf Qaradawi itu kan kalian semua kenal kan ulama top di Mesir yang ngarang fikus. Zagatkan banyak ulama Indonesia yang merujuk siapa? Yusuf Qaradawi dan beliau ya sudah nyuwun sewu kerso di UNICEF. Kerso jadi bagian dari PBB untuk kemanusiaan untuk apa? Singkat cerita karena dia ulama internasional pernah datang ke Vatikan. Yusuf Qaradawi di Indonesia mungkin diwakili Pak Hasyim dulu mungkin Din Samsudin banyak datang ke Vatikan. Singkat cerita karena di Vatikan itu kan terkenal country and country negara dalam negara. Singkat cerita ekspatriat orang Islam yang di Vatikan itu banyak. Singkat cerita Yusuf Qaradawi itu usul karena di sini banyak ekspatriat Muslim, boyo Vatikan itu mengesahkan bikin masjid. Ya oleh ya Vatikan baik, ya gak apa-apa bikin masjid, ya dibikinkan masjid. Singkat cerita suatu saat karena Qatar itu negara minyak, ekspatriat non muslim banyak sebagai ahli nama. Suwe-suwe pas dolan dijaluki nang ngono yo Qatar kudu ono gereja. Ulama sing ngolehno duwe gereja. Ora ngolehno diutang jasa Vatikan nono. Lalu wong ora usah kecangkeman dadi ulama iku repot. PBNU ya pernah ngalami hal sama. PBNU pernah main ke Qom itu ibu kota apa? Iran. Itu di sana ternyata Qom itu banyak tempat ibadah non Muslim karena di sana juga ada Kristen apa orang. Yang nggak ada itu apa? Hanya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah karena sana pusatnya apa? Syiah. Atas nama peradaban dunia sebetulnya PBNU minta mau dituruti nggak apa-apa. Kalau ada usul di sini ada masjid Ahli Sunnah nggak apa-apa. Karena di situ ada makamnya Imam Ghazali itu ya di Iran terus. Ya tapi terus dipikir-pikir, gua nang jaluk masjid Syiah di Jakarta. Jadi orang-orang yang bingung itu kayak ulama, perkara yo. Mesti di waktu gale wong Jawa iku rapati wani kereng mbek non muslim ning Jawa. Watire wong Islam minoritas ning Papua dikuyok. Yo mergo balane ning Jawa minoritas. Dikuyok. Lah wong mikir kan mikir hukum timbal balik. Lah tapi cuwati kowe ora mikir seplang-plang pokoknya. Iki mau cerita orang kritik biasa wae. Jadi ulama itu yuri. Ane ana ayat wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa fayasubbuha aduwa min ghairi. Jadi sahabat itu nyara-nyarani dadi sahabat. Jancuk lata jancuk usia. Oleh muni yo jancuk tenan miso muni jancuk. Sunatane miso yo muni jancuk. Buareng lata mbek usia ku dipisoi. Nak pangeranku jancuk, pangeranmu jancuk juga. Akhirnya pangeran terus padha Muhammad. Makan di hari sahabatan jo miso iki pangeran sing diwasi wah. Lah iku disebut wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbuha aduwam bi ghairi ilm. Dia jogeman misoi pangerane mereka. Kok sing dipisoi kok. Ya karena ini dunia pasti ada hukum timbal. Dan itu juga yang dipikir ulama. Makanya kenapa kita diajarkan waqulu linnasi apa? Husna. Asal masih manusia, kamu harus muamalah secara baik. Karena kita butuh, coba misalnya, kamu di Jawa mayoritas, kamu di sini mayoritas. Tapi saudara kita yang kerja di Korea banyak. Saudara kita yang kerja di mayoritas kafir banyak. Jangan-jangan keangkuhan kita di sini menjadikan saudara kita yang minoritas di sana digoli. Terus jangan-jangan kendelem ning Jawa mergo balane akeh. Nyatane kamu yang sama tak ada kok Papua ngenara kendel, ngono sopan santun. Mergo kalah nopo? Kalah nopo? Mayoritas. Nah ngono kendelem mergo kendel tenan ora perhitungan. Nah ini masalah-masalah sing zaman Quran wis dibahas. Sehingga zaman itu geopolitik Nabi luwih milih nak sing kuwasa itu napa? Tapi orang membenarkan loh, ini kan cerita siasah, cerita politik untuk menyikapi dunia. Jadi ini bukan urusan membenarkan dan menyalahkan. Paham ya?
Kalau menyalahkan membenarkan tentu tetap inna dina inda wahil. Tapi ini masalah geopolitik. Secara geopolitik Nabi itu lebih nyaman kalau yang kuasa itu orang Nasrani. Nah, itu yang disebut di surat Rum, khulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Jadi di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau ahli kitab menguasai lagi mengalahkan ateisme apa? Nggih ateisme yafrahul mu'min. Wong mukmin melok senang. Mergo kemenangan Semitik ngalah non Semitik. Meskipun Semitik yang menang itu bukan Semitik Islam, tapi ono lumayan. Ono apa? Ono. Ya, tapi ya rada jelimet ngaji ngono cara wong ra seneng mikir ora seneng. Wah senengnya tuh ngaji swargo, sedusane akeh lah kan sepuro. Delok kiai rasinaulah ibadah, kok ora modal-modal iso menang. Aku serah kelakuanku iku serah. Wiridan ra eling pangeran tak ditompo. Ngantuk lah ditompo. Pokoke ana sing ora ngantuk pesan. Nah kula niku eman ya. Kita mau ndak mau itu pasti bersinggungan dengan komunitas non muslim. Kamu di mana saja pasti bersinggungan komunitas. Coba misalnya kasus Rohingya. Andai kan yang teriak Rohingya hanya Indonesia saja, pasti gak didengar dunia. Tapi karena yang teriak semua ASEAN, semua Asia, maka yang terkucilkan. Palestina juga gitu. Andai kan yang bela Palestina hanya Arab itu ya menang total Israel. Tapi yang teriak bela Yerusalem itu Eropa. Sehingga ya mikir karena kekuatannya besar Eropa. Meskipun ya tetap dipakai mainan, tapi ya lumayan. Coba kalau yang bela Palestina hanya orang Islam. Karena Eropa juga nggak ingin kalau Bethlehem dikuasai Israel. Karena bagi mereka Bethlehem itu kota Jadi Allah sudah begitu bikin dunia. Walau la tafwahin nasa ba'dhum bibadil lafasadatil ardu. Andai kan manusia tidak saling gontok-gontokan malah dunia rusak. Ya mereka mau terus rukunan bareng, rukunan yang manusia mesti bela barang sing batil. Jenenge manusia mesti milih sing enak. Misalnya kerukunan, semoga rasa Mekah, rasa Medina, rasa kota suci, pokoknya urip iku ngene wae. Ya cocok. Wah itu tutup agama matur. Sangono ngene wae, ben damai Yerusalem ora usah Masjid Aqsa, ya ora usah tembok ratapan, ya ora usah Bethlehem, ora usah Bethesda, pokoknya ora usah agama. Ya ngono wae ora usah ngono-ngono. Yo bar donya napa? Bar melane gontok-gontokan manusia itu banyak mengandung hikmah. Mereka nanti orang akan mencari Tuhannya. Tanpa itu tidak bisa. Mesti kok kesepakatannya kok alal batin. Itu disebut walawita bal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu napa waman. Kalau kebenaran itu anut hawa nafsu itu dunia itu rusak. Makanya terus Allah gawe dunia ya wis ngene iki, ada geopolitik, ada gesekan-gesekan antarane kekuatan apa? Dunia. Itu mesti. Mun kula terus niki pun mengke disinonim piyambak-piyambak teng surat Rum masalah apa? Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya fi fitin apa? Sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahun. Itu cara ulama. Tapi nanti misalnya ada istilah baru yang geopolitik itu rubah, tetap ulama madzhabnya gak rubah. Kalau sama-sama tidak punya pilihan, lebih baik kancanan wong sing ijek semitik timbang komo. Itu mesti tak jamin fatwa itu tidak rubah ila yaumil qiyamah. Tapi itu dulu ketika bikin Pancasila, partai-partai Islam termasuk Masyumi, ada Pak Nasir, ada Kiai Alim itu masih bisa menerima Parkindo, tapi tidak menerima komunis. Karena komunis itu lebih ngeri dalam tatanan peradaban dunia. Saya kisah tahu. Kamu pernah dengar nggak kondom di bag masih dibikin aksesoris perempuan? Kalau di Cina, emang terus kondom muaknya tertekan. Mungkin kondom kurang halal kurang. Saya punya teman pernah penelitian di Cina itu lucu. Dia itu kan orang Jawa, jadi kalau tanya di sini ada daging babi, supaya dijawab nggak ada atau ada. Ternyata kebetulan sedang habis, adanya anjing. Waduh.
Sehingga dia pas sekolah di Cina gondok ke Indonesia. Godok-godok di kok boleh makanan halal itu susah. Maksudnya di sana ya ada muslim, tapi tidak imbang dengan sejarahnya. Wong zaman sahabat kok perkembangannya hanya gitu-gitu. Islam Indonesia penanggalan yang gampang zaman Wali Songo saiki wis mayori. Saiki misalnya Wali Songo mbok gawe abad 15, cara lagi biru. 500 tahun. Pinten? Wali Songo itu abad 15 berarti lagi pinten? 400 tahun, 500 tahun. Nak mbok gawe cerita ning Aceh dari ana Syekh Yusuf Baros murid Sayyidina Ali berarti 1400 tahun wis rapok. Tetep nyatane dadi mayoritas. Cina ya zaman sahabat, orang tahu jadi mayo. India masih seneng nyanyi tarian perut, ono Islam ya mayoritas. Sampai ke negara Islam jadi Pakistan, jadi bang. Ada sampai sekarang Kashmir yang minta pisah dari India. Cina zaman sahabat nganti saiki ora iso mayoritas. Mergo Allah ya asing, Musa ya asing, Isa ya asing, swarga ya asing, neraka ya. Tapi nak kowe dakwah ning Italia, kowe nak iman mlebu Firdaus, paradiso. Yo paradisomu, paradisiku kan. Firdaus, paradisa. Terus wong Islam darani yo Firdaus, paradis, wong kono darani. Napa? Ya paham Firdaus, paradiso ini maknane swarga napa? Firdaus. Jadi cari kemiripan itu aja. Sampeyan delok teng ngene mujid itu sing aran ora Islam. Isa itu dilebokno bab ya. Mergo cara dekne Isa mlebune bab Yesus. Wong Islam boleh Isa ning bapake. Nek mujid yo fair. Isa nabiyun indal muslimin. Barang bab Yesus ilahun indal muslimin. Wah, mate nopo. Nek bapake ya ono Isa tapi disebut nabiyun indal Islam. Nek bab ya onone Yesus. Padahal Isa be Yesus wonge padha tali. Jadi mujid itu sing aran ora pati Islam, jadi luwes maklum ora pati. Tapi kiai-kiai itu nganggo mujid, berkode ini fair. Misalnya Muhammad, dua nabiyun indal muslimin, terus akhirnya ini Mekah, ya fair deh. Misalnya Musa itu terang, no, nabiyul Yahud. Nah tapi misalnya komunis, Isa, man dua, Isa itu sopo, Musa itu. Lu ora penting kabeh, pangeran ora penting, kemudian tokoh tambah ora penting. Terus kowe dakwah ning komunis, terus piye ngawitine ku piye? Susah kan? Oh susah sekali. Nah, itu sing dadekno dari kitab Fathul Bari. Kenapa Quran tidak pernah kritik ateisme sama nopo nihilisme? Bahasa Arab itu al-mu'attilah, ini nopo? Al-mu'attilah. Karena wis gak dianggap manusia. Maksudnya pendapat itu sudah jaga buat pendapat itu. Wong kok ngono. Jadi, ya pokoknya ngono, pokoknya akan diterangno. Itu sehingga polemik Quran mau kalian Yahudi, kalian apa? Nasrani. Piye ono imbang.